لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Qala al-muallif Asy-Syekhul Islam Asy-Syekhul Islam. Asy-Syekh Gimana Asy-Syekhul Islam? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi kitabih Iqtida'is Siratal Mustaqim al-wajhu ats-tsalits fi asl at-taqrir anna 'udul al-amri عن اللفظ الفعل الخاص عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ عام إلى لفظ أعم منه إلى لفظ أعم منه ya kan? أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى. إلى لفظ أعم منه معنى sahih atau enggak? A'amma itu sewazan dengan fi'il enggak? Paham enggak maksudnya? Dia munsharif atau enggak kalau misalnya dia? Makanya dan dia kan aslinya dia majrur kan ya? Kepada lafaz yang lebih umum gitu. Ya, yes. Istamir. Ka'udulihi an lafzin at'amahu ila lafzin akramahu. Kalau misalnya ka'udulihi an lafzi at'amahu at'imhu ila lafzi akrimhu wa an lafzin fasbighu ila lafzin فخالفوهم لا بد له من فائدة وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص وهذا بين عند التأمل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi ulumina wa a'malina wa du'aina wa 'ailatina. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-wajhu tsalits, sisi ketiga dari argumentasi pelebaran masalah dalam masalah ikhtilaf atau mukhalafah terhadap orang-orang kafir. Dan ini adalah wajah yang ketiga atau sisi ketiga dari argumentasi berkaitan dengan masalah bahasa dan juga usul al-fiqh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Aslut Taqrir, yaitu asal taqrir ilm, keilmuan dan pemahaman.
anna 'udul al-amri 'an lafdhil fi'li al-khass bihi ila lafdhin a'amma minhu ma'nan ka'udulihi sekian-sekian la budda lahu min faedah. Artinya begini, ikhwan. Udul artinya pengalihan. Pengalihan perintah dari lafal perbuatan yang khusus menuju lafal yang lebih umum darinya. Itu pasti ada faedah. Ana ulangi. Pengalihan perintah dari lafal perintah khusus menuju lafal perintah yang lebih umum darinya, itu pasti memiliki faedah yang tersirat. Belum kegambar kan? Belum. Itulah hebatnya antum. Contoh, lafal at'imhu dengan akrimhu. Berilah dia makan dengan muliakanlah dia. Oke? Antum punya tamu. Tamu datang, enggak disuguhin minuman. Ya. Kalau Anda enggak tercela karena antum bukan tamu Anda di sini. Anda juga tamu juga kok. Enggak ada nyuguhin kita minuman, makanan. Taib. Antum punya tamu. Antum enggak antum suguhin minuman. Uruf kita dan uruf sedunia, ya ada tamu kan, ya apalah suguhin minuman atau mungkin makan-makan kecil gitu kan. Tapi antum nggak menyuguhkan minuman atau nggak menyuguhkan makanan, maka orang tua antum kemudian marah sama antum. Gimana antum nih? Udah ngaji kok nggak memuliakan tamu? At'imhu, berikan dia makan. Ya, akrimhu, muliakan dia. Orang tua antum mengucapkan dua kalimat perintah. Satu, beri dia makan. Dua, muliakanlah dia. Pertanyaan Anda, mana yang lebih khusus? Beri makan atau memuliakan? Beri makan lebih khusus daripada memuliakan. Memuliakan lebih umum daripada beri makan. Artinya apa? Memberi makan, ya udah memberi makan berarti perbuatan memberi makan. Memuliakan itu berarti segala perbuatan yang termasuk jenis memuliakan tamu maka masuk ke dalam perbuatan memuliakan, ya enggak? Misalnya, yang memberi makan termasuk memuliakan enggak? Termasuk memuliakan. Antum beli sangon berikan dia sangon buat dia pulang, memuliakan bukan? Memuliakan. Kemudian antum juga mengajak dia berbicara dengan baik, memuliakan dia. Antum mempersilahkan dia duduk di kursi, memuliakan dia. Iya. Terus antum nyalain AC untuk membuat dia enak, rehat gitu, enak. Memuliakan dia. Ya kan di sini? Maka ketika orang tua antum bilang, kasih dia minuman, Rahmat. Muliain tamu dong. Iya, gimana? Paham enggak? Ada dua perintah kan di sini? Beri dia minuman atau makanan dan memuliakannya. Oke? Maka pasti di persandingan dua perintah ini ada faedah gitu loh. Apa faedahnya? Faedahnya orang tua antum itu tidak hanya menginginkan antum untuk memberinya makan atau minuman semata, melainkan menginginkan pula selain itu hal yang khusus. Selain itu, orang tua antum menginginkan antum apa? Lebih umum daripada itu, yaitu memuliakan dengan segala perbuatan memuliakan tamu. Ngerti? Nah, gitu. Dan yang diinginkan orang tua itu juga memuliakan secara komplit, jangan setengah-setengah gitu loh. Ketika antum melihat atau ketika antum mendengar perintah dari seseorang, pasti orang itu memerintahkan antum agar antum berbuat seperti yang diperintahkan secara totalitas. Maksudnya tidak setengah-setengah. Paham gak ya? Nah, kasih dia makan dong. Gimana sih kamu, Rahmat? Muliakan tamu gitu. Ya udah antum kemudian kasih makan. Dikasih makan, pas dia makan apa misalnya makannya puding gitu, anu kasih puding, masya Allah, puding masih dingin, masya Allah, seneng banget dia. Pas dia mau makan, pas dia mau udah ngangak gini, antum tahan tangannya, gitu kan? Dia mau makan tahan lagi, ya. Terus sambil pas dia udah makan, sambil antum misu-misu gitu, bilang aja kesini pengen makan puding gitu, rasanya gimana? Berarti antum malah melecehkan,
Iya antum kasih makan, tapi antum enggak melakukan apa? Memuliakan tamu. Ngerti sini ya? Contoh berikutnya tadi di sini. Lafal fasbighu fakhalifuhum. Nabi SAW bilang, orang Yahudi Nasara kalau mereka ubanan tidak mengecat rambutnya, maka catlah rambut kalian, semirlah rambut kalian, dan selisihilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Selisihilah mereka. Paham di sini? Nabi SAW bilang apa? Orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir itu ketika mereka berubanan, mereka tidak menyemir rambut mereka. Itu khabar ya, bukan perintah ya. Sekarang Rasulullah perintahkan satu, semirlah rambut kalian. Yaitu ketika apa? Ketika beruban. Ini perintah khusus bukan ya? Khusus ya, perbuatannya khusus ya, menyemir ya. Menyemir umum enggak? Maksudnya ya menyemir, perbuatan menyemir antum tahu, menyemir rambut. Semirlah rambut kalian dan selisihilah orang-orang kafir. Mana yang lebih umum, menyemir atau menyelisihi? Menyelisihi orang-orang kafir. Menyemir perintah menyemir ini termasuk enggak bagian dari menyelisihi orang-orang kafir? Termasuk bagian. Gitu ya. Artinya Rasulullah SAW menginginkan kita bukan sebatas apa? Menyemir selesai, berarti antum telah melakukan secara komplit penyelisihan. Belum, masih ada hal-hal lain. Gitu ya. Kalau antum menyemir ya menyemir, ketika beruban menyemir rambut antum, tapi tetap aja antum ikut gayanya orang kafir di sisi lain, seperti rambutnya. Ya. Rambutnya pakai rambut jengger ayam misalnya. Ya walaupun antum nyemir tetap aja, gitu kan? Jadi enggak bisa setengah-setengah ketika Rasulullah inginkan itu. Maka kata Syekhul Islam, dalam pergeseran atau dalam persandingan dan peralihan dari perintah khusus dengan perintah umum, dari at'imhu ke akrimhu, dari isbaghu ke khalifu, maka la budda lahu min faedah, pasti memiliki faedah yang tersirat di balik itu. Ya kan? Wa illa, kalau misalnya enggak ada seperti itu, wa illa fa mutabaqatul lafzi lil ma'na aula min itlaqil lafzil 'ammi wa iradatil khas. Bentar, sebelum Anda lanjut itu dulu. Tadi paham enggak, Rafi? Paham semua? Paham, Reksi? Bener ya? Yakin? Ketika orang tua antum bilang, itu. Ketika orang tua antum bilang, kasih dia makan. Khusus ya. Muliakan tamu. Umum, harusnya gitu kan ya, pahamnya. Dan antum tidak layak untuk memahami kasih dia makan, kemudian muliakan tamu, dan lafal memuliakan tamu dong, itu sebagai takkid semata. Yang maknanya dia muliakan tamu betul umum, tapi maksud orang tua saya adalah memberi makan tok. Artinya muliakanlah tamu ini umum yang dimaksudkan khusus gitu. Paham enggak? Yang ini paham enggak maksudnya yang ini? Jadi umum memuliakan tamu ini al-am urida bihil khas. Umum memang lafalnya umum, tapi maksudnya cuman apa? Mengasih makan tok. Karena dalam konteks apa? Dalam konteks ini kan lagi enggak dikasih makan. Makanya maksudnya muliakan tamu ya makanan doang, kasih makanan dia, gitu kan? Kemudian Rasulullah bilang, semir rambut, selisihilah mereka. Maksudnya menyelisihi di sini memang kelihatannya umum, tapi maksudnya khusus, yaitu dalam konteks apa? Menyemir rambut tok, gitu loh. Apakah begitu pemahamannya? Kata Syekhul Islam, loh sebentar. Itu kan Nabi SAW dan atau orang tua antum bilang, kasih makan, muliakan tamu. Khusus umum. Kalau misalnya orang tua antum memang menginginkan khusus doang, lalu nggak usah dong pakai kalimat yang umum seperti itu. Cukup aja bilang, kasih makan apa, gitu kan ya? Begitu. Maka harus ada faedah dengan adanya tambahan perintah umum. Pasti ada faedah. Karena kalau nggak ada faedahnya, famutabaqatul lafzi lil ma'na aula min itlaqil lafzil 'am wa iradatil khas. Ya. Menyesuaikan lafal
mutabaqatul lafzi, menyelaraskan, menyesuaikan lafal untuk makna sebenarnya itu lebih didahulukan dibandingkan memahami lafal umum dengan pemahaman khusus. Ngerti nggak ikhwan? Hah? Gimana? Agak gimana? Misalnya tadi anak berulang aja, contohnya itu aja nggak apa-apa terus. Contohnya itu aja, nggak usah malu contoh itu. Karena ada yang lebih malukan, yaitu Zaid dan Umar. Daraba Zaidun Umar. Itu lebih banyak contoh seperti itu. Jadi ketika mereka nggak malu, kita nggak malu juga. Ya, ibu antum bilang, at'im, kasih makan dia, kasih makan itu loh, muliakan tamu, ya kan? Antum memahami muliakan tamu ini kan harusnya mutabaqatul lafzi lil maknanya apa? Menyelaraskan lafal muliakan tamu itu maknanya umum enggak memuliakannya? Itu lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan antum memahami memuliakan tamu itu dengan pemahaman terbatas pada memberi makan. Iya. Karena secara zat lafal tersebut itu bentuknya perintah memuliakan. Dan itu umum sekali. Ya. Beda kalau misalnya beli makanan. Ya. Ikin kemudian membeli makanan. Anak-anak kasih uang 100 ribu. Oke, kita belum pernah bertemu sebelumnya, belum pernah ada pertemuan sebelumnya, belum pernah terjadi uruf beli jengkol di sini, belum pernah. Maksudnya, udahlah, nggak ada pertemuan biasa. Tapi suatu ketika tiba-tiba anak bilang, beli makanan. Datang dia dengan makanan yang dia kemudian beli dan terserah dia makan. Karena Anda bilang belilah makanan, berarti kan mutlak dan lafalnya lafal umum, ya kan? Membeli makanan umum. Maka di sini ketika dia mendatangkan ternyata pisang, lemper, sama kikil misalnya. Anda marah, kenapa antum beli itu? Umum. Dia kemudian bilang kan lafal umum. mulai ada penyesalan di sini dia bilang. Kan lafal umum, Ustaz. Dan lafal belilah makanan ini kan mutlak sekali pembelian terjadi ya selesai. Maksudnya Anda sudah menunaikan apa yang diperintahkan kata ikin itu, dan itu nggak mungkin memang dia kayak gitu. Pertama dia nggak mungkin seberani itu, dua nggak mungkin sepintar itu juga. Nah, tapi hak, dia katakannya hak. Dia berkata yang hak karena ini umum dan mutlak. Umum dari segi apapun makanannya, mutlak dari segi perbuatan terjadi sekali selesai. Hal itu bebas terserah dia. Ya kan? Jadi dia tidak, jadi justru di sini ya benar. Kalau dia memahami umum ini urida bihil khas, itu harus ada qarinah yang kuat. Dia bilang, kita belum pernah beli makanan apapun, beli makanan. Terus ikin mengkhususkan pemahaman membeli makanan ini dengan apa misalnya? Mengkhususkan itu. Dan mengkhususkannya ternyata dengan semau dia misalnya. Tanpa ada qarinah apapun, tanpa ada indikator apapun, semau dia. Yang dia suka misalnya. Ternyata beli gulali. Kenapa untuk beli gulali? Menurut pemahaman anak bahwa saya makanan itu sebenarnya adalah gulali, selainnya bukan makanan. Gimana? Nggak bisa. Malah konyol jadinya. Ya. Kecuali terjadi indikasi yang menguatkannya seperti kayak biasa kita sesi pertama, sesi kedua Anda suruh dia beli makanan dan memang sudah terjadi biasa beli apa? Nasi dan kerupuk, jengkolnya, oncomnya, kentang dan seterusnya. Nah, yang seperti ini nggak tercela. Ya. Begitu. Gimana? Sampai sini paham nggak semua? Jadi ketika lafal itu umum dan antum tidak punya indikator khusus, maka udah kembalikan ke umum. Dan ketika ada sandingan khusus dengan umum, maka fahamilah bahwa saya pasti ada faedah di situ. Faedah yang berbeda dengan sebatas perintah khusus doang. Ya enggak? Kalau Anda bilang, beli nasi. Tak gitu dong. Tapi ini membeli nasi, khusus membeli nasi. Kemudian Anda bilang, belilah nasi dengan uang 100 ribu ini dan bikin kita kenyang. Paham nggak di sini? Beli nasi kan berarti barangnya khusus ya, nasi ya.
bikin kita kenyang. Berarti di sini apa? Ada yang lebih umum daripada nasi kan ya? Maka di sini jangan antum beli nasi kan, bikin kita kenyang. Dia beli nasi satu ember. Antum gimana? Kok nasi doang? Lah kan konteksnya nasi doang, Ustaz. Enggak gitu juga. Ada faedah di sini Anda bilang. Nah, di sini mulai kebahlulan dia mulai. Ya, ini ada faedah di sini kata Anda. Ya, ada faedah di sini. Anda khususkan nasi, kemudian Anda umumkan bikin kita kenyang, bukan berarti kemudian kita makan nasi tok satu jamban gini, satu jamban masalah. Satu ember gini gimana tuh? Ya kan? Berarti di sini Anda menginginkan antum untuk lebih umum lagi membeli makanan gitu loh. Selain nasi, ada makanan lain selain nasi yang membuat kita kenyang. Ya nasi beli harus karena ini khusus. Yang lebih umum dari nasi apa? Lauk pauk. Gitu kan ya? Nasi doang. Udah gitu sebagainya masih beras lagi ditanam di bawahnya tuh. Insyaallah. Ya, dengan contoh-contoh ini paham gak tuh? Ahmad. Ya gitu. Nanti jangan kayak gitu ya gitu. Dipakai langsung diamalin kan. Jadi mutabaqatul lafzi lil ma'na. Kalau memang antum selaraskan ini maknanya umum, maka itu lebih baik daripada antum malah justru memahami lafal umum dengan makna khusus tanpa ada qarinah yang khusus. Walaysat huna fa'idatun tadhharu illa ta'alluqa al-qasdi bidzalikal ma'na al-'ammil mustamil ala hadzal khas. Ya, jadi tidak ada faedah yang tampak kecuali terikatnya maksud dengan makna yang umum tersebut yang mengandung makna khusus. Al-Qur'an maksudnya memang makna khusus ini terkandung di dalam makna umum, tetapi ketika ada makna umum disandingkan dengan khusus, dua-duanya dengan lafal perintah, maka pahamilah masing-masing konteks, pahamilah masing-masing lafal sesuai dengan kekhususan dan keumuman maknanya. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Insyaallah ya. Ya. Istamir. وقال المؤلف رحمه الله الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص والقصد العام عاما والقصد العام عاما يوجب القصد لمعنى الخاص للمعنى الخاص فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود الطعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. Al-wajh rabi', argumentasi keempat yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk melebarkan permasalahan mukhalafah dari hadis yang telah kita bahas. Annal ilma bil 'ammi 'aman yaqtadi al-ilma bil khas. Nah, ini suatu kaidah kehidupan nyata ini. Mengetahui dan mengilmui suatu hal yang umum sebagai suatu hal yang umum itu melazimkan pengetahuan terhadap yang khusus dari yang umum tersebut. Paham enggak? Mengetahui hal yang umum sebagai hal yang umum melazimkan pengetahuan antum terhadap hal yang khusus dari hal umum tersebut. Gimana? Kalimat paham, maksudnya nggak paham. Iya, harus ada misal memang. Nanti akan ada misal. Tapi antum sok tahu aja dulu nggak apa-apa. Jadi, annal ilma
anna al-ilma bil 'ammi 'aman yaqtadi al-ilma bil khas. Betul enggak? Tuh Anda langsung hafal. Antum mengetahui sesuatu yang umum, memang dia sebagai umum, pasti antum juga mengetahui yang khusus dari umum tersebut. Gini loh. Ketika antum memahami suatu hal dan memahaminya betul, suatu hal yang global, yang umum. Ya, ketika antum memang disebut paham, maka antum pasti bisa untuk menunjuk hal yang khusus dari umum tersebut. Oke, sekarang antum tahu nggak nama binatang? Tahu. Tahu kan? Umum nggak lafal ini? Umum. Baik, ketika antum melihat seorang ketek lagi, apa? Seekor monyet misalnya. Wah, ada monyet nih, gitu kan? Nah, ketika antum menunjuk monyet ini hewan ini. Baik, ini khas bukan? Khas. Ketika antum memahami binatang itu seperti apa, kan umum kan? Maka tergambar nggak di benak antum hal-hal yang khusus dari binatang itu? Atau nggak tergambar? Tergambar nggak? Enggak. Masa nggak tergambar binatang? Antum tahu binatang kan? Tahu. Tahu binatang? Misalnya, Ustadz berkata di ceramahnya, di khutbah, Allah Ta'ala menciptakan binatang, menciptakan manusia, ya kan? Kan biasanya kan kita kan tergambar di benang. Allah Ta'ala nggak boleh kita gambarkan di benang, ya kan? Allah ada, namun tidak boleh kita gambarkan di benang. Menciptakan binatang, ketika menciptakan binatang, tergambar nggak di benak antum binatang salah satunya? Tergambar. Karena antum paham binatang, memahami binatang, lafal umum, dan di benak antum bisa jadi apa? Adanya kekhususan binatang yang tergambar, enggak? Ketika antum memahami suatu hal yang bersifat umum, pasti ada basic pemahaman khusus terhadapnya. Karena bagaimana bisa antum memahami hal yang begitu umum tanpa memahami yang khusus darinya? Paham? Kayaknya masih berawan ini. Allah menciptakan binatang dan manusia untuk bukan untuk beribadah kalau binatang mah. Allah menciptakan binatang dan manusia di bumi ini, gitu kan? Lafal manusia tergambar nggak di benak antum bentuk manusia dan seterusnya? Tergambar. Itu khusus nggak di benak antum? Itu khusus. Dia manusia. Tapi lafal manusia yang masuk ke dalam benak antum adalah lafal apa? Umum, ya enggak? Iya. Oke. Ngeri gimana? Ada hadis misalnya, atau ada ayat dah pokoknya. Innallaha yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, orang-orang baik itu Allah suka. Oke? Itu muhsinin lafal umum enggak? Umum. Ketika antum memahami lafal umum, antum tahu dari mana orang berbuat ihsan itu seperti apa? Ada nggak tergambar kadang-kadang di benak antum siapa Ustadz Fulan atau Akh Fulan dan seterusnya? Gambar. Misalnya antum itu adalah orang yang sangat mencintai Syekh Reksi. Karena Syekh Reksi ini cool orangnya. Baik, bersahaja. Kalau lucu nggak ketawa, kalau ngelucu nggak ketawa juga. Ya kan? Masya Allah. Nah kemudian antum merenungi ayat Wallahu yuhibbul muhsinin atau innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Atau innallaha la ma'al muhsinin. Lafal muhsinin umum, tapi terbaik di depan antum apa? Reksi. Karena dia seorang muhsin bagi ana. Ngerti di sini? Maka pengetahuan antum terhadap suatu lafal umum, bahwasanya dia itu umum, itu melazimkan pasti antum memiliki pengetahuan terhadap yang khusus dari umum tersebut. Oke? Iya. Ketika ada teman antum nanya, Ahmad, antum punya mobil nggak? Mobil itu umum nggak? Mau umum kan? Tapi antum tahu nggak mobil seperti apa? Tahu. Maka ketika tergambar di benak antum mobil, maka tahu itu gambaran khusus. Iya. Sampai sini paham nggak, ikhwan? Kemudian, fa innaka idza alimta sebentar.
wal qasdul 'ammu 'amman yujibul qasda lil ma'nal khas. Ketika antum memahami ada sasaran tujuan yang bersifat umum dan itu umum, itu melazimkan ada tujuan untuk makna yang khusus. Minimal khususnya untuk setiap dari individu member dari yang umum tersebut. Oke. Contoh, kepala sekolah bilang ke wali kelas 3. Bapak, Pak Rahmat, sampean kan wali kelas 3. Sayangilah semua dari murid sampean. Oke? Umum enggak? Umum. Sasaran tujuannya umum enggak untuk merambah seluruh dari anak kelas 3 ayana semuanya. Maka antum memahami dengan keumuman itu pasti setiap anak, setiap single anak itu juga harus disayang. Berarti khusus enggak? Khusus gitu. Gimana ikhwan? Ikin ada berapa video yang belum diupload di YouTube? Ikin jawab ada 5 Ustaz. Antum harus upload semuanya hari ini. Siap Ustaz. Oke. Umum enggak 5-5-nya? Umum. Ya kan? Ini kan maksudnya qasdnya am untuk semuanya. Tapi antum ketika mengoperasikannya pasti satu. Berarti enggak ada keumuman melainkan antum pasti mengoperasikan juga kekhususan. Karena keumuman itu terbangun di atas kekhususan yang terkumpul secara global menjadi umum. Iya enggak? Iya. Kekhususan yang global menjadi umum, jadinya umum. Oke. Gimana? Antum paham enggak? Beneran? Enggak pusing. Antum lama-lama kayak Ustaz Abu Samah lama-lama. Iya kayak mirip lama-lama jadi Ustaz Abu Samah. Kenapa Pak? Iya kan? Agak mirip, tinggal gedein sedikit badannya. Masya Allah. Atau jangan-jangan antum Ustaz Abu Samah menyamar. Jangan ngomong gitu ke Ustaz Abu Samah ya, nanti mau ketemu ya. Dikira ada ngebully beliau lagi, Masya Allah beliau. Oke. Contoh, beliau mencontohkan kemudian, fa innaka idza 'alimta anna kulla muskirin khamrun wa 'alimta anna an-nabidha muskirun kana 'ilmuka bidzalikal amri al-'am wa bihusulihi fil khas mujiban li'ilmika biwasfil khas. Ayo keblinger ini. Ya. Antum kalau mengetahui kan kullu muskirin khamar kata Nabi SAW. Benar enggak? Semua yang memabukkan itu Rasulullah sebut apa sebagai apa? Khamar. Semua yang memabukkan sebagai khamar. Ada bau-bau arang-arang gitu enggak? Itu di situ kayaknya bakal sampah. Oh, ada yang nabun. Ada yang pakai bukhur, ya bukhur nabun. Ya. Setiap muskir khamar. Jelas ini? Setiap yang memabukkan itu khamar. Ini umum enggak, ikhwan? Umum. Lalu apa faedah dari kaidah umum ini kecuali pasti nanti ada pengkhususan tinjauan yaitu untuk tanzil dan merealisasikannya di kenyataan, ya enggak? Paham enggak? Pasti ada. Lalu seperti apa khamar itu? Ya semua yang memabukkan. Pasti ada enggak barang-barang yang memabukkan? Ada. Nah, ketika antum kemudian wa'alimta anna nabidha muskir, antum kemudian tahu bahwasanya nabidh itu air perasan fermentasi dari sebagian buah yang dilarutkan berhari-hari sampai kalau diminum bisa memabukkan itu kan. Nabidh namanya nabidh. Ini memabukkan. Ya. Maka ketika antum jadi sini pengetahuan umum ada. Pengetahuan apa? Pengetahuan umum kaidahnya apa? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Ada enggak single dari keumuman ini? Ada. Contoh nabidh. Baik. Sprite digabung Bodrex. Itu bisa enggak bikin nge-fly? Belum pernah. Alhamdulillah. Ya, atau Sprite digabung dengan glukol, ya. Gimana itu, ya? Glukol. Ada juga yang model-model lem Ibon ya.
Atau pokoknya benda-benda yang kalau misalnya antum makan atau antum minum itu mabuk antum. Ganja misalnya. Atau asap-asap tertentu ya. Maka semua ini bersifat muskir enggak? Muskir. Maka tersifati dengan muskir dan bisa dimasuk dalam keumuman khamr. Haram. Baik. Setiap single benda-benda tersebut khas bukan? Khas. Antum enggak bisa mau kullu muskirin khamr, enggak ada bendanya. Yang penting kullu muskirin khamr doang. Lah terus apa bendanya? Enggak ada. Lah terus apa artinya umum kalau misalnya enggak ada khusus? Ya enggak? Paham enggak? Gimana? Ada enggak yang bisa contohin lain? Ya. Ada yang bisa contohin hal lainnya selain kullu muskirin khamr? Kullu nafsin dha'iqatul maut misalnya. Semua jiwa, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Taib ya? Ini umum enggak? Umum enggak? Nah, ketika antum melihat orang mati, ini khusus enggak kejadian ini? Khusus. Dia masuk enggak ke dalam keumuman ayat kullu nafsin dha'iqatul maut? Masuk. Iya enggak? Paham enggak di sini, ikhwan? Kalau antum mengetahui kaidah setiap insan akan mengalami kematian dan antum tahu ini orang mati, ya, maka keilmuan antum tentang kaidah umum tersebut dan terjadinya hal yang khusus orang mati ini itu melazimkan adanya pengetahuan antum terhadap sifatnya orang yang atau sifatnya individu yang khusus ini. Paham enggak? Kesamaan sifat dengan yang umum, yaitu sifatnya apa? Kematian. Sifatnya apa? Memabukan. Gitu ya. Contoh, semua anak-anak kelas 3 ganteng. Umum enggak? Umum. Antum penasaran kayak gimana sih gantengnya? Antum buka kelas, antum lihat satu persatu. Ganteng semua. Berarti setiap satu ini khusus. Satu ini khusus. Pengetahuan antum tentang kaidah semua anak kelas 3 itu ganteng. Dan kenyataannya antum lihat realita di setiap mereka itu, setiap mereka memang ganteng satu persatu, maka ini melazimkan adalah pensifatan terhadap yang khusus, ganteng ternyata ya karena kegantengan yang global maka semuanya ganteng kelas, gitu kayak. Ngerti di sini, Ikhwan? Nah, ada kaidah salafiyun rata-rata jenggotan. Rata-rata ini enggak mesti semuanya ya. Tapi anggap kalau misalnya ada kalimat semua salafiyun jenggotan. Ini kalimat sahih atau enggak? Apalagi kalau salafiyun rata-rata jenggotan itu benar. Tapi kalau semua salafiyun jenggotan, ini kalimat umum ya. Ini terlepas dari batil atau haknya. Semua salafiyun jenggotan. Antum kemudian melihat dengan basic kaidah tersebut, antum melihat orang enggak punya jenggot, pasti dia bukan salafi. Kenapa? Berasal dari kalimat yang salah. Kalimatnya benar umum, tapi tidak dakik, statementnya salah gitu loh. Kalau kalimat salafiyun rata-rata jenggotan itu sahih. Rata-rata ini kan berarti kan standarnya, tapi enggak semuanya gitu loh. Tapi kalau bilang semua salafiyun jenggotan, khata secara kenyataan. Ya. Atau setiap yang jenggotan pasti salafi. Enggak bisa juga, kan ya? Ya gitu kan? Lihat di sini kaidah-kaidah umum, ikhwan. Ya. Nah, ketika antum mendapatkan hal yang umum, maka yang tergambar atau yang tercermin kemudian di benak antum atau yang di kehidupan nyata adalah hal yang khusus. Tapi kemudian wa kadzalika idza kana qasduka ta'aman mutlaqan aw malan mutlaqan wa 'alimta wujuda ta'amin mu'ayyanin aw malin mu'ayyanin fi makanin hasala qasduka lah. Idzil ilmu wal qasdu yatatabaqani fi mithli hadha wal kalamu yubayyinu murad al mutakallimi wa maqsudah. Sini kalau misalnya tujuan antum ta'am secara mutlak atau harta benda secara mutlak, kemudian antum tahu keberadaan makanan tertentu atau benda atau harta benda tertentu di suatu tempat, maka tujuan antum telah terhasilkan. Karena ilmu dan maksud itu saling menyesuaikan dalam hal seperti ini. Dan perkataan seseorang menjelaskan maksud dari pembicaranya.
Ya, ini ya kalimat agak sulit juga untuk dipahami sebenarnya, tapi gampang insyaallah gampang. Ya, jadi ketika Anda bilang ini mutlak, belilah makanan. Ya, belilah makanan. Umum enggak? Umum. Namun kemudian atau mutlak lah. Umum atau mutlak. Kita katakan sama lah. Anggap. Saat ini kita katakan sama walaupun aslinya beda. Akhir kemudian Ikin beli suatu makanan. Ketika dibeli oleh Ikin suatu makanan, maka makanan itu menjadi makanan khusus ya. Khusus. Kenapa? Karena ada tujuan di situ, yaitu tujuan yang khusus. Yang penting makanan. Tapi ketika terjadi itu makanan ada, maka dia menjadi makanan yang khusus. Taib. Kalau misalnya Anda bilang umum yang dimaksud dengannya khusus, umum yang dimaksud dengannya khusus, itu harus ada indikator. Kalau nggak ada indikator nggak bisa dan nggak layak dipahami khusus. Ya. Contoh, Anda bilang ada tercium bau sate, gitu kan? Jin, kayaknya enak belikin, harus dibeli. Dia beli bakwan, kan kurang ajar. Kurang ajar ini namanya. Enggak kecium. Kan kecium sate ini. Enak nih Kin. Masya Allah. Belikin. 30.000 anak kasih. Ya kan? Biasa kan sate satu ini kan 30.000 satu porsi kan. Balik-balik dia bawa bakwan 15 biji, satu 2.000-an, mahal banget kita. Kok bakwan Kin? Kan Ustaz kan beli kan lafal umum Ustaz. Astagfirullahaladzim, Kin. Allahumma musta'an. Antum jadi kameramen aja lah kalau gitu. Kan tadi kan kita ada indikator apa, korinahnya apa? Sate. Jadi apa yang tercium itu konteksnya antum kan tahu waktu itu kan, wah afwan Ustaz, ana lagi pilek Ustaz. Udahlah. Nah bisa. Gitu. Jadi nggak bisa dipahami khusus dipahami khusus versi dia gitu loh. Dan kalau ada indikator khusus yang muradal mutakallim wa maqsuduh, yang dimaksud oleh mutakallim orang yang berbicara dan maksudnya dari dia, antum pahami sesuai dengan orang yang menerbitkan pembicaraan. Jangan semau antum. Kan maksudnya ini kan anak endus. Enak nih sate nih Kin beli Kin. Mahdhuf maf'ul bihnya. Nanti kemudian dia bilang apa? Ini kan mutlak Ustaz. Yang penting beli apa aja dan barang yang dibeli umum Ustaz. Ya. Kemudian dia bilang tapi itu kan maf'ul bihnya mahdhuf Kin. Ustaz ketika ada makom untuk mengadakan kenapa dihadzufkan kata dia. Ya. Nggak mungkin sih, dia nggak mungkin kayak gitu. Debat dah. Kalau Ikin seperti itu, Anda nggak jadiin dia kameramen. Masya Allah. Jadiin mudir. Ya pakai dal bukan pakai dha. Ya. Masya Allah. Maka kemudian anak-anak baca sendiri aja ya. Faiza umira bisa faiza amara. Faiza umira bi fi'lin bismin dalin ala ma'nan 'amin muridan bihi fi'lan khasan kana ma dzakarnahu min at-tartib al-hukmi yaqtadi annahu qasidun bil awwal lidzalika al-ma'na al-'am wa annahu inma qasada bidzalika wa qasada dzalika al-fi'l al-khassa li husulihi bih. Ala kulli hal ini pengulangan semata. Jadi kadang-kadang seseorang memerintahkan suatu fi'il dengan nama yang menunjukkan makna umum, tapi maksud darinya adalah fi'il yang khas. Ya. Apakah itu jadi ala kulli hal ini tidak perlu diiltifat lagi. Antum udah paham ya. Jadi jangan dihancurkan dengan kerumitan ya. Antum sudah paham pokoknya. Ketika fi'il atau kerja perintah khusus disandingkan dengan perintah umum yang mana perintah khusus tersebut masuk dan include ke dalam perintah umum,
maka itu menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah khusus dan umum. Ngerti? Ketika orang tua antum memerintahkan antum untuk memberi minuman kepada tamu dan sekaligus memuliakan tamu, maka yang dimaksud orang tua antum dua-duanya. Antum beri dia minum dan antum muliakan dia. Baik. Ketika ada perintah umum yang tidak ada indikator khusus darinya, baik secara akal atau perbincangan, tidak ada indikator, maka antum sah untuk memahaminya secara umum. Ketika ada perintah umum dan ada indikator yang kuat dimaksudkan dengannya khusus, baik dari perbincangan atau dari konteks keadaan, maka antum fahami dia sebagai khas, perintah khusus, walaupun lafalnya sangat umum. Kayak tadi, belikin. Gitu. Ya maksudnya tahulah antum. Gitu. Ya. Ya. Seperti misalnya anak mules. Aduh, rahmat. Aduh. Anak mulus banget nih. Ya, kasih tahu dong. Dia kasih tahu jawaban soal. Kan enggak nyambung. Kasih tahu memang umum, tapi kan maksudnya kasih tahu, antum tahu kan kasih tahu apa? Kasih tahu di mana tempat untuk BAB gitu kan. Malah dia kasih tahu kemudian nama orang tuanya, atau kasih tahu di mana tukang sate, atau kasih tahu di mana Ikin berada. Ana enggak butuh Ikin sekarang. Ana butuh kamar mandi gitu. Ya walaupun lafalnya kasih tahu dong, memberitahu apa? Umum gitu, maksudnya apa? Tapi karena konteksnya itu darurat khusus, maka disitulah antum harus memahaminya. Oke? Fa fi qawlihi akrimhu, dalam perkataannya akrimhu, muliakan dia, ada talaban, ada dua permintaan. Pertama, dua perintah. Pertama, talabun lil ikramil mutlaq wa talabun li hadzal fi'li alladhi yahsulu bihi fi'l mutlaq. Yahsul bihi al-fi'lul mutlaq. Dua perintah. Perintah untuk memuliakan secara mutlak dan perintah untuk melakukan perbuatan yang terhasilkan dengannya perbuatan yang mutlak. Wa dzalika li anna husul al-muayyana muqtadin li husul al-mutlaq. Karena melakukan hal yang muayyan itu melazimkan melakukan hal yang mutlak, minimal satu. وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به كثير من المواضيع وعلم به طريق البيان والدلالة. على كل حال ya buka itu nanti insyaallah pada pertemuan mendatang. Fitnah atau fatonah? Fatonah. Kecerdasan. Jadi kita sampai sini dulu insyaallah. Tapi antum intinya pahamkan am dan khas di sini. Ini sebenarnya tercermin di kehidupan loh. Di kehidupan tercermin, ya kan? Insyaallah begitu. Nah, ini contohnya. Lafal umum dimaksud. Kasih. Nah, pas ini kasih, bentar. Ana bilang kan kasih nih. Kasih. Ya. Antum bilang kasih maksudnya mengasih ke antum gitu. Antum terus simpen di ini. Padahal kan udah tahu ana maksudnya siap, kita udah berhari-hari kayak gitu. Berminggu-minggu padahal kasih, antum kasih. Ya. Jangan disimpan. Nah, ini bahlul. Ya. Nah, jadi kan udah tahu secara uruf gitu. Jadi ini yang namanya kasih am urida bihil khas. Dan dari mana antum tahu khasnya? Dari konteks yang sudah antum pahami kebiasaan gitu loh. Lah, kemudian tanpa fi'il amar, ana enggak ngomong apa-apa bahkan. Ana enggak ngomong apa-apa, cuma ngasih itu dong. Tapi ternyata sampai sesi kedua selesai, dia tetap di situ. Ya kan? Dia tetap di situ. Loh, mana makanannya? Kemudian Ikin berargumen, Ustaz, tidak ada fi'il amr di sini. Enggak ada fi'il amr. Ketika enggak ada al-amr, maka enggak ada talab. Maka khalas, ana enggak ada tuntutan buat ana. Jadi udah khalas, ana diam aja. Ya kan? Masya Allah. Ya, luar biasa murid seperti ini. Ya. Tapi kalau antum kemudian berjalan, nah nyari gitu, nanti balik bawa makanan ya seperti biasanya, alhamdulillah, gitu kan?
Gitu ikhwan. Jadi usul fikih juga bermanfaat juga buat kehidupan biasa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.